merasa sangat bangga karena inisiatif dari desa itu bisa dibawa di tingkat pimpinan tinggi, summit. Bayangin aja, biasanya kan ketemu kan para pejabatnya di antara pertemuan-pertemuan serius. Nah kalau ini orang-orang desanya, nah dengan istilahnya suasana desa, kemudian dengan tujuan untuk bisa berbagi pengetahuan. Jadi kita bisa saling ekspor impor barang, kenapa tidak kerjasama antar desa. Duh, ini mahal kan sibuk sendiri, ada temennya juga. Hey, gue temen bukan Casper. Ngapain? Lu mau ikutan gue nggak? Biar sekalian nih 2 gue bookingin setiap negara. Mau ngapain? Mau kemana lo? Gaya-gayaan, ada duit. Ntar gue bayar pakai Ini letter. hasil Besties Craft ini ya? Oh iya bener-bener. Keren banget ya. Lu nggak tahu ya? Apa? Mau ada KTT ASEAN. Emang di mana? Gue nggak tahu sih, makanya setiap negara gue mau bookingin tiket di kayak orang kaya banget gue ya. Ya Allah. Makanya kan biar kita bisa mengikuti, meskipun kita tuh ya nggak bisa ngikuti di dalam, di luar juga nggak apa-apa nih. Ntar kalau misalnya pada lewat tuh kita bisa selfie ini terus nanti statusnya mengikuti KTT ASEAN gitu. Michelle, nggak usah keluar negeri. Nanti Terus pada gimana? kesini tuh KTT ASEAN. Serius? Iya. Emang di kantor? Bukan dong. Di Labuan Bajo. Oh, di Labuan Bajo, ngomong dong. Makanya baca berita, tiap hari baca grup Pak Ipan tiap hari nge-share, nggak baca ya? Baca gue gua giliran kebangetan. ini, giliran ada update tentang apa gue baca. Cuma mungkin satu itu agak kelewat. Oh iya, nggak apa-apa ya. Jadi gimana sih KTT tahun ini di Labuan Bajo? Iya, lu Kapan sih? booking tiketnya ke situ mending, jangan keluar negeri. Mau Lu ngapain ntar lu? mau ikutan gak? Ya mau sih. Tapi kan kita nggak tahu ya KTT ini apa ya. Kita cuma tahu KTT Iya, lu ASEAN. gaya banget, lu ngerti nggak? Ntar ada Ngerti yang nggak komen. KTT? Iya, ntar ada yang komen di bawah ya. Siapa yang ini? Kan gue bingung ya. Iya, mending kita tanya-tanya dulu deh. Daripada Ke udah siapa? nyampe sana kita nggak ngerti Masa gue apa-apa tanya kan. ke Pak Ivan di grup, Bapak izin saya mau bertanya, kan nggak mungkin Jangan kan. bikin malu lu ya. Ah, jadi ada nggak ini Ada ahlinya? Ada ahlinya nih kita datangkan hari ini. Serius? Iya dong. Tapi mungkin bukan cuma gue aja pengen tahu ya, mungkin sobat PDKT Banget pengen kita tahu sapa dong. dulu juga kali ya. Oh iya, kita belum nyapa ya Allah, selalu lupa. Halo sobat PDKT, ketemu lagi bersama Sally Michelle di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Nah, sobat PDKT, hari ini nih kan lagi hype banget KTT ASEAN ke 42 ya. Nah, ini kan beritanya nih akan diselenggarakan di Indonesia. Lu bilang tadi ya Labuan Bajo itu di ya. Labuan Bajo. Nah, mau tahu nggak sih gimana persiapannya? Sampai persiapannya juga ada nih narasumber kita ini nih. Ah iya tahu, makanya kita tanya supaya kita otaknya kebuka gitu ya. Kalau ada status nanti lebih lebih macam bener gitu ya. Bener. Siapa nih kita Ya udah, sapa baiklah dulu kita deh. sapa dulu ya. Kita hadirkan bintang tamu kita, Ibu Teresia Junidar, Kepala Pusat Data dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tepuk tangan. Selamat datang Ibu Tere. Iya, selamat datang. Terima kasih Mami sama Selin. Gimana Bu kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya hari ini ya. Di tengah kesibukan masih beri kesehatan dan tetap sehat kitanya. Alhamdulillah ya Bu, sehat selalu ya Bu. Ya. Ibu habis rapat langsung ke sini. Iya, jadi kemarin kan kita sudah melakukan pencandangan zona integritas. Nah, jadi saya tadi bersama tim mencoba kira-kira apa nih ya yang bisa kita siapkan semua dokumen zona integritas. Jadi tadi habis rapat lari ke sini karena ditunggu Mbak Michelle sama Mbak Selin ini. Makasih banyak. Terima kasih Ibu banyak menyempatkan Ibu. waktu kesini ya Bu. Karena Ibu Tere sangat Sangat sibuk. penting juga nih informasi dari Ibu Tere. Iya, makanya kita kan juga dengar ibu-ibu berlari, kita langsung membuka pintu Ku kan. berlari, kau tersenyum gitu. Udah lagu gue. Sekarang apa Bu yang lagi Ibu kerjakan sekarang ini, kesibukannya apa? Ya, saat ini kan kita ada fokus, pertama memang ada kita khusus untuk bimbingan teknis SDGs ya, karena memang itu yang sedang kita gaungkan dari Pak Menteri. Di satu sisi juga teman-teman yang di Pusdatin lagi sibuk melakukan bintek ke beberapa lokasi supaya SDGs bisa
kita capai di 2030. Nah, satu sisi juga tadi sudah Mbak Misel sama Mbak Selin sebut yang KTT. Nah, kemarin kita juga sibuk mendukung untuk yang KTT, tapi dari sisi Kemendesa sebagai pengampu untuk badan sektoral khusus untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan. Nah, jadi kemarin sempat kita mengikuti beberapa pertemuan dan mungkin Mbak Selin belum lihat kemarin sudah dimulai sama KTT di Labuan Bajo dan sekarang lagi proses untuk proses pertemuannya di tingkat presiden pimpinan negara. Berarti ini tuh bukan bukan sekali langsung jadi, bukan. Tapi ini udah berproses dari tahun lalu dan kemudian ada beberapa dokumen atau deklarasi, apalagi tahun ini kan Indonesia menjadi ketua ketuanya ya Bu ya. Iya, jadi seluruh keketuaan ASEAN dipimpin oleh Indonesia. Keren banget Indonesia. Keren lah Indonesia. 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 Jangan pada diem aja. Kerja dong. Jadi Indonesia memang luar biasa. Luar biasa. Iya kan? Jadi tuh tahun ini Indonesia sebagai ketuanya. Ya, ketua ASEAN loh. KTT ASEAN ya. Kemarin G20 kita juga kan. Jadi ini di tingkat global dan regional Indonesia menjadi keketuaan. Cakep. Di seluruh negara. Tepuk tangan lagi. Tapi Piala Dunia nggak jadi ya Bu? Belum jadi itu. Belum rezekinya kayaknya ya. Nanti tunggu rezekinya di waktu yang tepat. Tahun depan mungkin. Bu, saat kerjasama dengan luar negeri nih Bu, sudah berapa negara sih Bu yang dikunjungi? Aduh, kalau dibilang negara nanti dibilang kok sering banget. Tapi memang waktu sejak saya jadi PNS, pertama sekali saya tuh selalu pengen setiap tahun tuh ada menambah kapasitas. Jadi boleh pelatihan dalam negeri atau luar negeri. Jadi saya selalu setiap tahun itu ya, dari sejak saya PNS, pasti hobinya lihat scholarship. Jadi begitu sudah. Iya. Jadi scholarship, ada nggak tawaran short course, tawaran pelatihan? Karena waktu itu sekali mencari sekolah ya, sekolah S2. Jadi begitu selesai sekolah S2, ya jadi saya ingin mencoba menambah jaringan forum lah. Jadi kalau sebisa mungkin setiap tahun bisa ikut pelatihan, jadi saya usahakan. Jadi kalau ditanya berapa negara, mungkin lebih dari 20 ya. Waduh, paspornya penuh ya Bu ya? Tapi itu lebih banyak gratis ya. Gratis ya, karena gratis, Bu? Ya, karena kan biasanya saya tuh ngajuin proposal, dites, kemudian dapat, bisa sebulan, bisa 2 minggu gitu. Jadi saya baru pakai anggaran pemerintah tuh kalau dampingi pimpinan berkunjung ke suatu negara. Tapi selebihnya saya biasanya itu short course. Tidak memakai anggaran APBN. Jadi magnet di kulkasnya banyak ya? Wah, udah copot semua. Gantungan kunci oleh gantungan kunci ya bener. Tiap negara ya Bu. Itu kan Ibu berproses juga ya Bu ya, Iya. ada pengajuan proposal. Yang penting niatnya dulu. Kalau lu ada nggak niat gitu? Ada nggak? Niat pasti ada tapi realitanya. Ini ajak ngobrol bahasa Inggris tuh. Oh yes, oh no, Alright. no. Negara paling jauh kemana? Kalau paling jauh yang Eropa Barat sudah, Eropa Timur mungkin jauh ya, kayak misalnya ke Praha, ke Hungaria, ke Ceko mungkin iya itu jauh ya. Tapi yang ASEAN juga saya tetap, karena kan wilayah regional tetap bisa mungkin saya kunjungi gitu. Jadi kalau dibilang Afrika, yang paling lucu itu pernah Yang menarik ya, sarapannya di benua Asia. Makan siangnya di benua Afrika, makan malamnya di Eropa. Ya Allah. Karena transit ya. jadi di Dapat Bali. 3 berdua ya Bu? Kemudian transit misalnya di Doha, kemudian tibanya di Jerman gitu. Jadi kan sehari 3 benua dilewatin. 3 menu berbeda-beda. Keren Bu, banget. Ibu luar biasa. Kalau saya masuk ini gedung A, ke kiri ketemu orang Bojong, naik ke atas ketemu Bekasi. Tapi kan luar biasa loh, di Bojong itu perjuangannya ya. Karena jadi saya juga dulu rocker.
Oh iya Bu. Pasukan rocker rombongan kereta ya. Jadi perjuangan yang ke Bojong, ke Bogor itu luar biasa. Itu Kartini ya Bu ya? Kartini. Dulu dibilang pahlawan. Anak kereta. Walaupun saya sering berkunjung ke beberapa negara, tapi tetap saya senangnya makan Indonesia. Walaupun ada keistimewaan makan lain, tapi saya hobinya ya makan Indonesia. Lalapan sih. Makanan favorit waktu di luar negeri apa? Apa makanannya? Kalau favorit banget, mungkin karena saya sekolahnya di Jepang ya. Jadi itu kayak rumah kedua. Rata-rata orang yang beasiswa Jepang itu ada kedekatan. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi Jepang itu kayak pulang kampung kalau ke sana gitu kan. Jadi jadi kamu Jepang. Nggak maksudnya kangen ya, kangen, pengen lagi mencicipi makanannya. Tapi uniknya dulu tuh waktu saya sekolah tuh saya sempat kaget juga karena di waktu sekolah itu kan kita dikasih kayak keluarga angkat ya di sana. Jadi setiap berapa bulan sekali diundang keluarga angkat ke rumahnya di desa jauh. Saya tuh pernah sekali ke sana. Terus Jepang tuh kan hobi makannya makanan mentah ya. Jadi sekali-sekali otosan itu kan orang tua bapak ya. Jadi Otosan panggilan buat bapak ya? Bapak. Jadi otosan itu habis dari laut datang tuh untuk bawa hasil. Terus kita senang-senang, ayo sarapan gitu. Tiba-tiba si otosannya bawa keranjang. Yang dikeluarinnya, saya kaget pikir ikan ya. Keluarinnya gurita gede. Guritanya masih hidup. Masih hidup. Terus dipotong langsung. Terus letakkan di meja. Terus ada kecapnya, masih bergerak. Dan itu saya, aduh gimana cara makannya ini? Karena digigit sebelah kiri, dia lari ke kanan. Sebelah kanan, lari ke kiri. Kayak ditelan langsung deh. Saya pikir, jadi saya pikir, karena kalau orang Jepang itu ketika ngasih menjamu, pasti pengen ekspresi ya. Enak nggak gitu? Oishiso misalnya gitu kan. Enak banget gitu. Jadi kalau seandainya nggak dibilang gitu, kayaknya kecewa ya? Kecewa. Jadi saya setengah oishiso ne gitu kan. Tapi ketelan Bu. Tapi ketelannya susah ketelan. karena harus habis ya. Dan tapi itu unik banget. Sama satu lagi tuh, karena kan saya kan fakultas perikanan. Jadi ada teman kolega juga orang Jepang menjamu makan. Kalau orang Jepang itu mau jamu kan memberikan makanan terbaik ya. Bagi mereka yang terbaik tuh adalah kayak sashimi itu ya, ikan hidup. Ikan hidup besar ditayangkan di depan. Pas saya mau makan, matanya gerak-gerak. Aduh, masih hidup dong. Ternyata kan dikasih es. Aduh, dalam hati kecil saya kan fakultas perikanan ya. Saya harus merawat sumber daya ikan. Tapi saya nih kayak tidak berperikanan. Karena berperikanan. Masih hidup, saya coba-coba perutnya. Aduh, saya bilang. Tapi di satu sisi dia juga, do itu artinya gimana? Oh, sugoi, itu tuh luar biasa kan. Jadi saya kayak setengah gimana gitu kan. Tapi kan sebenarnya enak, cuma kan hati kecil saya, aduh, kok saya makannya masih hidup. Nah itu yang paling menarik, paling menarik dari Jepang. Jadi ikannya hidup, dicantik gitu, dikasih es tengah-tengah. Pas saya cuil perutnya, matanya kan klik. Aduh, saya bilang, dia mau saya makan tapi kok kayaknya main mata gitu. Begini kali aku berani makan gitu. tapi akhirnya ya saya bisa lewati 3 bulan karena itu proses ya. Akhirnya terbiasa makan yang mentah, yang gurita hidup itu bisa gitu. Akhirnya makan gitu. Tapi ya dengan perjuangan juga sih. Jadi sehari-hari makan mentah Bu? Kalau kan saya tinggal di asrama ini ya, asrama internasional, masak sendiri. Kalau saya pingin makanan mentah bisa beli sendiri atau saya masak sendiri gitu. Jadi kadang saya juga bawa bumbu dari Indonesia atau ketemu teman Jepangnya ya makan makanan Indonesia. Sama mereka. Kalau di kampus ada misalnya ada kayak welcome party atau apa itu pasti masak makanan sana gitu. Dan itu banyak kan. Saya pikir di Indonesia mahal banget ini. Itu kan luxury ya bagi kita ya. Karena kita ke Sushite aja kayaknya kantongnya kempes ini ya. Semangkok lumayan kan. Tapi di sana kan segar, tidak amis, sehat juga. Jadi saya lumayan kalau dibilang healing badannya itu ketika Jepang karena kan di sana juga tidak pakai MSG. Rasa itu adalah rasa dari bahannya. Jadi manisnya manis ikan, manisnya manis sayur gitu.
Itu. Cocok kayaknya Bu Sek. Generasi matching kita, Sel. Jadi itu Jepang satu, tapi kalau untuk alam, saya sukanya Praha. Karena itu kayak kita masuk ke dunia yang banyak patung-patung zaman Romawi, kiri kanan pohon, orang bergandengan tangan, jadi kayak romantis gitu. Itu Praha namanya. Jadi pengen. Hampir mirip lah sama Pojok. Mirip lah ya. Miripnya Paru kesana dikit lah ya. Pohon bambu tapi pun. Ya, tapi itu teman-teman juga bisa merasakan ya, bisa juga. Tapi karena COVID mungkin susah, tapi nanti tahun depan atau tahun ini kalau sudah bisa, makanya saya itu ingin teman-teman yang generasi muda, ayo kalau ada peluang beasiswa, kenapa tidak digunakan? Karena di situ nambah ilmu, kemudian menambah pengetahuan tentang negara lain, sehingga kita juga mensyukuri loh negara kita. Oh ternyata, karena kan ketika kita pakai baju di masa 4 musim, 4 lapis itu capek loh kan. Tapi Indonesia cuma 1 lapis. Iya, karena kan kalau kita pakai 7 lapis, mau ke toilet udah keburu ya. Iya, Bu. Karena saking susah bukanya kan. 7 lapis pas meriang aja, Bu. Indonesia cuma 1 lapis, makanya udah setengah lapis gitu. Jadi maksud saya tuh, ayo generasi muda mumpung ada kesempatan ambil sekolah. Cari yang gratis, tadi kan bilang mahal ya tiket. Iya bener Bu. Iya. Mahal semua. Kalau kita sekolah kan tiket Gratis bayarin. ya, Bu. Iya. Hotel dibayarin, maka dapat ilmu lagi. Iya. Cuma satu aja tugasnya, belajar doang gitu. Iya, Jadi belajar, bisa dapat ilmu sekalian juga jalan-jalan. Tuh. Pantes Ibu pinter, Shell. Gue tau rahasianya. Belajar. Makan ikan. Makan ikan. Banyak makan ikan. Sambil dilirik ya. Sambil lirikan mata ikan. Iya kan? Bu, kalau misalnya di luar negeri nih Bu, kan orang kadang juga kalau luar negeri kan selain kulineran juga Iya. suka shopping. Ibu juga seneng nggak shopping? Kalau window shopping senang saya. Window-nya dulu ya. Shoppingnya sesuai, kalau saya sesuai kebutuhan gitu. Kalau memang di Indonesia itu sangat mahal dan di luar negeri itu ada diskonnya dan itu bisa terjangkau, kenapa tidak? Karena kan harganya juga kalau di Indonesia susah gitu. Tapi kalau dulu anak mahasiswa lah Mbak, kan shopping itu sambil jarang ya, jadi kita nabung banyaknya daripada shopping. Jadi kalau dibilang suka shopping, nggak terlalu kali ya. Berarti lebih suka jalan-jalan Ibu. Suka menikmatinya saya. Menikmati. Tadi kan Ibu bilang lebih suka lihat pahatan-pahatan. Iya. Kota romantis. Jadi kasihan kalau dulu di tim saya, paling dikasih oleh-olehnya cuma gantungan kunci sama coklat, belinya di bandara. Belinya di bandara. Iya, tapi kan dari ini Bu, nggak apa-apa kalau kita juga diolehkan gantungan kunci sama coklat, nggak terima Bu. Tim kreatif agak-agak sirik nih, langsung tulis running 17 menit. Nah, Michelle, kita mau bertanya apa lagi nih? Nah, Ibu kan kemarin habis balik dari Bali. Bali. Iya, Tadi kan cerita KTT. Jadi itu pengalamannya gimana, Bu? di Bali kemarin kita merasa ini ya, Kemendesa terutama merasa sangat bangga karena inisiatif dari desa itu bisa dibawa di tingkat pimpinan tinggi, summit. Jadi proses kita mengusulkan, saya kasih tahu ya namanya ya kemarin yang kita usulkan itu AFN. Jadi ASEAN Affiliate Network atau bahasa Indonesianya jejaring kampung ASEAN atau desa ASEAN. Jadi kemarin itu dengan proses yang cukup panjang, setahun itu kita berproses. Jadi akhirnya kemarin AFN itu bisa diterima oleh seluruh ASEAN member state. Jadi dari berapa bulan kemarin ada dari beberapa negara masih butuh penjelasan. Tetapi kemarin di Bali itu sudah clear di endorsement, maksudnya diterima dan itu siap dibawa di KTT di pertemuan tingkat presiden. Jadi ini merupakan menurut saya prestasi besar ya karena biasanya kan pertemuan itu untuk khusus senior official ya, pejabat tinggi. Tetapi ini nanti kita membuatnya langsung dari desa. Jadi bagaimana roh suara masyarakat desa itu bisa diangkat, bisa didengar. Jadi bisa digemakan. Bisa digemakan. Jadi kalau lagu itu bisa menggema. Jadi dan juga nanti akan ada keakraban dari 10 desa ASEAN. Mereka bisa sharing kalau
Bayangin aja, biasanya kan ketemu kan para pejabatnya di antara pertemuan-pertemuan serius. Nah kalau ini orang-orang desanya, jadi misalnya kepala desa Indonesia berdiskusi dengan kepala desa Myanmar, Laos, kepala desa Thailand berdiskusi dengan kepala desanya Malaysia. Nah dengan istilahnya suasana desa, kemudian dengan tujuan untuk bisa berbagi pengetahuan. Jadi, kami berhasil nih membuat produk desa di Indonesia. Di negara Anda apa? Terus mereka belajar dari kita. Terus kita juga bisa belajar. Digital Anda bagus, gimana caranya? Kalau bisa kita kerjasama, kita bisa saling ekspor impor barang. Kenapa tidak kerjasama antar desa? Jadi itu kita harapkan. Jadi kayak misalnya nanti mereka ada grup WhatsApp, nanya informasi lah. Iya, tukar informasi. Pertukaran pesan yang diharapkan ya Pak ya. Pesan, terus mungkin bisa juga saling berkunjung, itu bisa promosi juga, promosi, di desa saya bagus ada ini, desa Anda apa? Kemudian teknologi pengairan Anda pakai apa? Kami pakai ini. Terus buah Anda supaya lebih manis pakai apa? Buah kami supaya lebih gede dan bagus tahan lama pakai ini. Nah itu kita coba buatkan platformnya, forumnya. Karena biasanya isu itu yang dibawa itu oleh pejabat tinggi, misalnya oleh eselon 1 di pertemuan, dan itu misalnya dikumpulkan dari desa, kepala dinas provinsi, kabupaten, itu kan panjang ya. Alurnya panjang. Rantainya panjang. Dan tentu suaranya bisa terangkat semua. Nah kita buat forumnya. Di satu sisi ASEAN itu juga sudah ada ASEAN City Network. Jadi di kota ASEAN ada, di desa ASEAN ada. Jadi dua-dua wilayah ini, wilayah kota dan desa di ASEAN sama gitu. Jadi itu maksud kita. Jadi itu dari tahun lalu kita sudah mengikuti menyampaikan usulan lewat pertemuan SOM RDPI. Kalian tahu nggak bahwa Kementerian Desa itu adalah salah satu pengampu badan sektoral ASEAN, yaitu SOM RDPI. Jadi Senior Official Meeting Rural Development, Rural Development for Poverty Eradication. Ya, jadi pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan. Ada 14. Jadi ASEAN itu kan ada 3 pilar ya. Kalau ini belum tahu. Ada pilarnya politik dan HANKAM, ada pilar ekonomi, ada pilar sosial budaya. Nah, kita itu berada di sosial budaya. Di dalam sosial budaya itu ada 14 namanya sektoral bodies. Maksudnya itu badan-badan sektor. Jadi ada sektor yang mengurusi olahraga, ada mengurusi perempuan, ada juga mengurusi tentang kayak kita, perdesaan. Jadi banyak tuh nama badan sektoralnya. Nah, kita itu di 2018 mengusul, akhirnya 2019 dari Kementerian PMK menyerahkan ke kita karena kita sudah punya, karena Indonesia punya Kementerian Desa. Jadi akhirnya isu desa diserahkan ke kementerian yang memegang. Nah, di 2021 ditunjuklah Pak Menteri menunjuk Pak Dirjen PDP sebagai lokal poinnya. Nah, saya waktu itu di Biro Perencanaan, bagian kerjasama. Jadi kami mendukung PDP untuk itu. Nah, ketika tahun lalu Indonesia menjadi keketuaan ASEAN, Ibu Menlu menanyakan kira-kira apa nih deliverables matters yang bisa kita angkat, yang bisa mendukung, menggaungkan. Nah, kita langsung pikir isu desa harus kita angkat karena itu penting. Makanya kita mengusul tuh jejaring desa ASEAN dengan begitu banyak pertimbangan, begitu usulan, buat proposal, kita buat konsep note, presentasi di pertemuan SOM RDPI-nya. Presentasi ke ASEAN-nya, presentasi ke duta besarnya, banyak sampai ide itu diyakini bisa dilaksanakan, bisa bermanfaat bagi negara-negara ASEAN. Makanya akhirnya sudah sepakat kita buat konsep note, kita kirim ke ASEAN, ASEAN mengirim ke seluruh negara ASEAN, ada masukan, ada saran, digodok lagi konsepnya. Akhirnya kemarin finalnya di Bali. Itulah final akhirnya ASEAN bisa kita laksanakan. Jadi Kementerian Desa ini memperjuangkan aspirasi dari desa. Tapi nanti di saat kegiatan ini adalah desa yang harus lebih bicara. Karena jadi ini loh kita sudah kasih ruang. Desa silakan berbicara, eksplor, karena desa bekerja sama Mbak, jangan lupa. Kan desa bisa mengangkat orang-orang untuk maju. Jadi diharapkan itu bisa bertukar pesan ya Bu ya. Tukar pesan, menjaring silaturahmi juga. Jadi tahun ini kita sebagai hostnya, tapi tahun depan kita harapkan negara lain juga jadi host. Jadi gantian. Jadi kepala desanya bisa keliling luar negeri juga. Jadi kalau Mbak Michelle mau ikut, jadi kepala desa bisa keliling 10 negara ASEAN kan. Gue pulang kampung.
Tapi bisa mendampingi. Karena bisa mendampingi. anggota AFN itu selain dari kepala desa, ada juga dari Kementerian Desa, ada dari dinas, ada juga dari BUMDes. Jadi bukan hanya satu, ada 5 anggotanya. Dan tahun ini kita ngangkat isu 3, ada desa wisata, ada desa digital, satu lagi desa produk unggulan, OVOP. Nah, masing-masing negara udah ngusul ini desa mana nih yang akan dijadikan jejaring. Nah, jejaring. Jadi kita contohkan nih kalau satu negara 3, berarti kan ada 30 nih akan berkumpul orang desanya diskusi. Nah, kita sambil cari bentuk nanti tahun ini. Jadi sebelum pertemuannya nanti bulan Juli loh kalau sempat hadir. Jadi pengen banget, Bu. Ini masih belum ditentukan di desa mana ya caranya ya, Bu? Di Indonesia ini di Indonesia. Belum ditentukan lokasi di mana, masih diskusi sama Dijen PDP. Mungkin minta arahan juga masih dengan Pak Menteri kira-kira gimana kita akan tonjolkan. Tapi desa-desa kita sudah kita pilih. Jadi sudah ada perwakilan dari seluruh provinsi. Ada Ciburu Wetan di Bandung, ada juga dari Kalimantan, ada dari Lombok, ada dari Bali. Campur udah kita coba kemas sehingga keterwakilan Indonesia bisa muncul di situ. Nah, jadi ada berapa desa, Bu, maaf, dari Indonesia? 3 yang digital, 3 yang OVOP, 3 yang desa wisata. Oh gitu. Ya, jadi nanti kita harapkan nanti ini kita sambil melihat kira-kira nanti orang desa ini seperti apa ya mereka kalau berdiskusi, formatnya kayak apa gitu kan. Makanya sebelum itu mungkin nanti kita akan ada pertemuan via Zoom ya dengan perwakilan kementerian di sana. Kira-kira formatnya seperti apa, rencana aksinya kayak apa sehingga nanti pertemuan di bulan Juli itu bisa berjalan lancar, bermanfaat, dan bisa saling membentuk jejaring lah gitu. Tapi kendalanya bahasa nggak sih, Bu? Nah itu mungkin salah satu kita berharapnya desa-desa itu, jangan salah loh, sekarang desa-desa itu pada jago berbahasa asing. Karena pernah saya mengundang kepala desa dari NTT, kepala desanya lulusan S2 dari luar negeri. Nah ini kami harapkan desa-desa yang kita pilih ada yang mampu menyampaikan dalam bahasa Inggris, karena itu mereka menjadi ajang promosi ya dan diskusi. Tapi kalau seandainya kesulitan, ya nanti kita sebagai Kementerian Desa akan membantu memfasilitasi, menerjemahkan sehingga itu bisa berjalan. Dan juga dengan kementerian negara lain, misalnya dari negara Laos, negara Filipina juga kesulitan ya kita menjembatani. Makanya kita harapkan di anggota itu ada perwakilan provinsi atau kabupaten sehingga ada yang bisa mengarahkan arah pembangunannya itu selaras dengan pembangunan di kabupaten atau di provinsinya. Dan kita harapkan pasti selaras dengan yang di nasional. Jadi itu. Jadi kalau Mbak misal mau ikut, ayo ini bersama-sama dengan Bu, belajar bahasa Inggris dulu ya. Ya Bu, ya Bu. Jangan salah, sekarang BPI ada pelatihan bahasa Inggris loh. Tuh BPI ada pelatihan bahasa Inggris. Ada. Kemarin sudah placement test, ikut nggak kemarin? Nah, jadi duta SDGs nggak? Enggak, Bu. Nah, kayaknya harus nih. Tapi kan jadi... Tapi kan duta mesos kan sekarang kan? Nah, jadi luar biasa tuh sebenarnya. Bu, berarti bahasa Inggris ini kan bukan suatu keharusan ya, tapi harapannya ya, supaya lebih lancar berdiskusi. Terus kriteria desa ini yang terpilih sebagai AFN itu apa sih? Jadi banyak kriteria. Jadi disusun, ini mohon maaf saya agak buka supaya nggak salah ya. Karena ini kan dipilih ya. Karena ini kriterianya udah ditimbang, udah didiskusikan. Jadi untuk desa wisata itu pasti memiliki wisata alam. Kemudian kawasan wisatanya dikelola BUMDes atau dikelola oleh Pokdarwis lah atau desa. Kemudian jumlah minimum wisatawannya 10.000 per tahun. Ya, kalau kurang kan masih proses pengembangan, tapi kalau 10.000 udah bisa kita genjot ya. Kemudian destinasinya ada budaya, ada akses yang mudah. Kalau ke sana susah kan akan sulit. Paling tidak infrastrukturnya sudah lumayan. Kemudian kawasannya dikelola oleh desa sama BUMDes. Kemudian kepala desa mampu berbahasa Inggris sebagai sarana. Di sini mampu ya. Nah, kalau mampu bahasa Inggrisnya apakah yes no atau apa, yang penting dia orang ngomong sedikit atau paham sedikit. Little I can ya Bu ya, little I can. Can you speak English? How are you? Udah itu dong. Sudah cocok udah bagus. Jadi kades. Iya. Pendampingnya Nah, kalau desa digital, desanya memiliki sarana telekomunikasi. Kemudian ada sumber daya manusianya yang bisa mengelola. Kemudian ada sistem informasi desa.
Teman-teman tahu kan kita juga punya sid.kemendesa.id. Udah pernah buka belum? Udah. Oke. Nggak meyakinkan mukanya. Kayaknya saya ragu. Kita suka lugu gitu ya, kalau suka malu-malu gitu. Ada yang di history AP ada. Ada beneran ada ya. Ya, kemudian kepala desanya selain memiliki infrastruktur juga mampu berbahasa Inggris juga. Jadi sama nih tiga-tiganya mampu. Kemudian untuk One Village One produknya mampu menghasilkan produk 1 miliar per tahun. Ini agak berat ya, tapi ada loh banyak yang sudah mencapai itu. Kemudian dikelola oleh BUMDes, kemudian berkolaborasi dengan desa lain dalam memproduksi dan menjual nilai ekspor. Karena kan kita targetnya ekspor nih produknya. Jadi misalnya kayak BUMDesma kan itu udah berapa? Kemarin terakhir tuh ada yang di di Jawa Barat yang memproduksi kemarin kentang itu. Nah itu kan contoh desa yang sudah ekspor ya. Kemudian juga ke depan ada anggrek. Nah, itu juga jadi syarat. Kemudian menghasilkan produk unggulan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi tergantung nanti kita lapangan kerjaannya nih. Kemudian memiliki manajemen bisnis yang bagus, ada infrastruktur telekomunikasi, kalau nggak bisa WA kan susah ya. Sementara kan kita jejaring. Kemudian memiliki kemudahan akses. Jadi itu syarat-syaratnya. Sebenarnya sebagian dari desa kita sudah banyak mencapai itu. Hanya malah susah memilihnya karena bagus-bagus semua gitu. Dan ini juga sebagai mungkin buat tahun berikutnya tuh orang jadi pertimbangan juga ya buat orang desa. Wah ternyata BUMDes harus digenjot lagi nih, gitu karena peranan BUMDes juga menjadi salah satu kriteria yang untuk penting ya. Apalagi sekarang BUMDes untuk bisa ekspor sudah dimudahkan karena sudah bisa mendaftar udah mendapatkan NIB, nomor induk berusaha. Kerjasama kita kemarin dengan BKPM, OSSS, itu mudah dimudahkan. Jadi ketika BUMDes mau kerjasama nih, BUMDes Indonesia kerjasama dengan misalnya BUMDes Thailand, bisa sudah ada NIB-nya, terdaftar resmi gitu. Benar. Tinggal produknya kita harapkan bisa kuantitasnya bisa memenuhi pasar, kemudian bisa berkelanjutan karena kadang-kadang sekali ekspor, ekspor kedua nggak cukup barangnya. Nah itu yang kita coba mencari nanti strategi dari negara lain gimana sih mereka mempertahankan itu gitu. Jadi saya berharap banget ini menjadi kesempatan orang pedesaan kita untuk memperluas jaringan untuk ekspornya. Karena kita jualan di negara Asia kan lebih mudah ya daripada ke Eropa gitu kan. Karena sesama satu rumpun kriterianya juga tidak terlalu sulit gitu. Jadi semoga AFN ini bisa mempercepat pembangunan desa, meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, dan juga desa itu bisa go internasional gitu. Amin. Tuh targetnya. Bu, saat ini nih Ibu infokan kalau misalnya mereka terpilih menjadi salah satu desa, pasti kan ada euforia tersendiri ya Bu ya bagi desa itu ya Bu. Itu apa sih Bu yang pertama kali Ibu, ada nggak sih desa menarik saat Ibu beri informasi itu? Jadi sekarang itu desanya kan baru kita coba pilih ya, tapi dilihat potensinya segala macamnya. Nah kalau euforianya pasti mereka euforia ya, tapi karena istilahnya yang ketemu langsung sama orang desanya itu dari Dijen PDP mungkin yang merasakan langsung. Sebenarnya mereka tapi saya bisa merasakan itu. Apalagi tadi pagi Pak Menteri mengisi acara di RRI menerangkan tentang AFN. Saya pikir mungkin desa-desa itu kaget, surprise, karena ada yang masih mungkin, aduh ternyata desa saya terpilih gitu. Jadi ada yang kaget-kagetnya, cuma saya kan nggak di sana, di desanya, jadi nggak bisa melihat ekspresi Harusnya kita ke desa dulu, ke desa harusnya zoom kayak gimana nih? Kayak Anda menjadi terpilih dari 75.000 desa. Benar. Itu langsung tuh satu kampung langsung tahu pasti ketua desanya. Bikin nasi kuning. Langsung diarak-arakan gitu, nggak langsung pakai toa mesri. Selama desa kita terpilih gitu ya. Iya. Nah, tadi udah banyak banget kan Ibu jelasin soal KTT ya, Sel. Nah, ini sekarang harapan Ibu dengan diluncurkannya inisiatif jejaring desa itu apa, Bu? Ya, harapan saya dengan adanya jejaring desa ini, masyarakat desa itu lebih berani memasarkan produknya, baik di dalam dan di luar negeri, membuka jaringan kerjasama seluas-luasnya, sehingga ketika kita melakukan kerjasama dengan pihak asing, tidak
tidak takut, tetapi juga tidak dikibuli ya namanya ya, karena sudah lebih punya pengalaman. Jadi ketika ada informasi ada orang mau investasi atau membeli barang, itu mereka lebih hati-hati satu sisi, karena sudah tahu pengalaman. Kemarin negara seperti ini. Jangan sampai nanti, tapi juga mereka juga harus berani berinovasi, karena dengan melihat produk lain yang mungkin menurut mereka tidak penting, tapi negara lain itu penting, itu bisa menjadi potensi untuk bisa mereka berusaha. Jadi dengan jejaring ini saya berharap masyarakat desa menambah inovasi, menambah pengetahuan, menambah jejaring. Kalau kita tambah jejaring, tambah pasar ya, tambah pasar, tambah penjualan, tambah produk, pasti tambah income. Jadi tujuannya itu ya supaya ekonomi di desa itu bisa lebih meningkat dengan membuka pasar seluas-luasnya, tetapi juga tetap mereka punya kehati-hatian dan juga mereka juga tahu kira-kira ini mitra kerjanya siapa, sehingga mereka punya kepercayaan diri untuk bisa melakukan kerjasama. Gitu. Jadi kita juga tidak ingin warga desa kita misalnya mengalami hal yang tidak baik ketika bekerja sama. Nah, jadi kita berharap mereka bisa belajar, karena pengetahuan dari masing-masing negara itu pasti sangat bermanfaat ya. Bagi kita saja berbeda, saya dengan Mbak misal pasti ada kelebihan dan kekurangan yang bisa kita pelajari ya. Jadi kenapa lo? Jadi langsung jomplang banget ibu Jepang Bu Depok. Itu kan beda negara, beda daerah, beda budaya, beda makannya, Mbak. Jadi benar. Sama aja semua negara itu. Yang bedanya kan cuma kita melihatnya saja gitu. Tapi sebenarnya istilahnya kita sama-sama hidup di negara yang kita biasa. Bagi dia biasa, kita biasa. Dia melihat kita luar biasa, kita melihat dia luar biasa. Itu sama aja kan. Nah, desa juga gitu. Kayaknya luar negeri itu luar biasa, tapi sebenarnya biasa aja orang di sana. Orang itu melihat kita juga seperti itu. Nah, itu yang ingin kita, mereka itu istilahnya ketika berusaha itu ya percaya diri gitu, berani bicara, berani promosi, dan juga berani menjalin kerjasama. Itu targetnya ke depan. Jadi membuka wawasan, membuka pengetahuan, mengadakan jaringan, dan ujungnya berharap ada kerjasama wisata misalnya. Ayo ke desa kami, dari negara lain datang berkunjung, kan ekonomi jalan. Ayo ada produk kami bagus, manis, nggak akan tumbuh di negara Anda, dijual. Nah, itu targetnya. Jadi kita buka pasar ceritanya di situ. Terus itu juga kan biasanya orang dengan satu latar belakang yang sama dikumpulkan, pastikan wah ternyata saya desanya sehebat ini, yang saya sendiri tidak pernah mengapresiasi sejauh ini, ternyata bagi orang lain itu desa saya sehebat ini, sekeren ini, luar biasa ini. Itu satunya gitu. Untuk supaya orang desa juga menghargai. Ternyata yang saya buat itu juga luar biasa. Karena bagi orang lain yang kita kerjakan luar biasa, bagi kita mungkin biasa-biasa saja. Gitu ya. Jadi itu juga salah satu yang kami harapkan mereka jadi mensyukuri juga. Ternyata pembangunan di kami bagus juga sebenarnya ya. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, mohon maaf mungkin negara lain itu bagi mereka pakai handphone susah di desanya ya. Di kita sudah belajar pakai itu. Nah itu kan berarti kita lebih maju gitu. Tapi dia produknya mungkin sudah ke luar negeri mana-mana. Kita belajar dari dia gitu. Ada kurang ada lebihnya. Ada kurang ada lebihnya gitu. Dan diharapkan dari pertemuan itu sama-sama mendapatkan kelebihan yang positif ya Bu ya. Ambil kelebihannya, tinggalkan kekurangannya. Gitu. Kan. Hari ini ambil kelebihannya, buang kekurangannya, hempaskan. Baiklah, udah masuk ke kuis nih Bu. Waduh, kan emang kayak begini kadang-kadang. Astagfirullahaladzim. Mungkin lain kali lebih ini ya. Bisa agak modern ya. Ya. Tolong. Drone. Kata Mbak Ayu gini, jangan. Ini ada kuis kita Bu. Kuisnya itu bukan pertanyaan Bu. Bukan pertanyaan. Pilihan aja. Pertanyaan cepat. Gimana sih? Pertanyaan cepat, jawabannya harus tepat. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah Bu. Hanya pilihan aja. Esal. Contohnya. Baren sama Ojan gitu. Terserah Ibu mau milih yang mana gitu. Mending Ojan aja mungkin makannya banyak. Ayo, mulai. Soto apa sate? Sate. Sate apa nih Bu? Ayam. Ayam. Ya Allah Ibu kita sama. Masa dibilang katro sama orang-orang nggak suka sate kambing.
kambing, tapi saya tetap pencinta Sate ayam ibu sukanya. Sama kayak gue. Oh, sama. Jadi orang beli sate kambing, gue sate ayam. Oh iya bener sama sih gue juga. Kambing ayam suka. Iya. Lanjut. Jepang, Swedia. Jepang. Wah, pasti tahu kan kita Iya, udah dengar tahu, ceritanya denger. tadi ya. Kan ibu pandangan pertama sama ikan. Sugoi. Sugoi nek gitu ya bu. Sugoi ne. Sugoi Sugoi nek. ne. Nah, bukan sugoi ne, itu kan nenek-nenek. Itu mah bahasa banci ya bu. Sugoi nek. Sugoi ne. Sugoi nek. Gitu. Oishi. Oishi so. Oishi. Oishi so. Hai, lanjut. Misal Sam. Buku atau film? Buku. Buku apa Bu yang paling suka? Saya bukunya yang ringan-ringan aja. Apa? Sama. Maunya menyamain nih. Oh iya. Bu suka baca novel Enggak, nggak, Bu? enggak, buku ya, Bu, buku. Ada Bu. Di Gramet udah ada belum sih buku lu? Tapi film juga suka. Oh, juga suka film, Sama-sama Ibu. suka sebenarnya, tapi kan harus milih ya. Biasa Iya pilih. benar. Batik atau tenun? Batik. Kenapa Bu? Ringan ya batik ya, bisa pakai mana aja. Kalau tenun kan kadang ada harus suasananya. Informalnya gitu ya Bu. Batik ada bisa ke pantai pakai batik, Iya, acara benar. formal, acara kantor gitu. Di rumah juga bisa ya Bu? Iya, daster. Tidur juga ada yang batik, Coba, baju tidur coba pakai. batik. Ada. Baju tidur tenun kan agak gimana ya? Iya, Sayang banget tidurin. Iya, sayang. Kasian yang tenun Bu, capek-capek buat tidur Di doang pagi ya. tidur ya. Bener. Bu yang terakhir. Tapi sama-sama bagus ya, bukan berarti saya Iya, tidak. Iya, sama bagus, cuman ada manfaatnya masing-masing. Iya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Lanjut. Belajar apa jalan-jalan? Ah, ini susah nih, dua-dua. Saya soalnya sambil jalan-jalan belajar. Sambil belajar jalan-jalan, jadi saya nggak bisa milih dong. Kayak Sali, Bu. Oh. Sambil jalan-jalan. Gak ada belajar. Kalau terus Bu, kalau dari jalan-jalan kenyang Bu. Iya, soalnya kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa jalan-jalan, nggak dapat beasiswa. Aduh. Iya. Oh, Ibu, kayak Ibu. Jalan-jalan belajar. Iya, kalau kita jalan-jalan belanja Bu. Iya. Tidak menyia-nyiakan Aduh. Sebenarnya nggak ada duit sih sebenarnya. Itu juga nggak ada duit. Iya, tapi BPJS loh, budget pas-pasan juga sosial. Tapi selalu ada gini, Bu. Kalau bisa jalan sama dia nih, Bu, selalu ada gini. Belanja kayak gitu, ada bisikan-bisikan aneh Ya kan gitu. lu, ayo. Nah, gimana berteman kayak begini? Jadi kan memang berarti kita harus membuang hal yang kayak Iya, tadi kata ibu ya, buang yang jeleknya ya kan, ambil yang ambil yang positifnya. positifnya. Iya. Kalau bisa jalan-jalan gratis, hanya harus belajar, kenapa tidak? Iya kan? Iya, benar. Dengan belajar, Anda bisa mendapatkan jalan-jalan gratis. Iya, bener. Ya Allah tuh, lo ikutin ya. Iya, benar. Ibu ada pesan-pesan nggak buat sobat PDKT apa? Baik, sahabat PDKT, desa itu punya keunikan sendiri dan mereka punya kekuatan sendiri. Jadi jangan pernah meragukan kekuatan warga desa karena mereka itu punya keunikan, punya kekuatan dan mereka juga bisa menjadi apa ya? Menjadi champion yang bisa menggentarkan dunia gitu maksudnya. Bisa go internasional dengan produk, dengan karya dan juga dengan keberhasilan mereka. Jadi ayo kita dukung warga desa untuk bisa bekerja sama dengan sesama negara ASEAN melalui AFN supaya desa-desa bisa lebih maju, ekonomi lebih bagus, jaringan bisa lebih dikuatkan sehingga kita di rumpun ASEAN, identitas ASEAN itu bisa kita laksanakan sampai ke dasar yang paling bawah, yaitu di level perdesaan. Itu intinya. Cakep banget ya. Ini udah nggak berasa banget hari ini ya. Daging semua nih, daging. daging. Aduh. Ya, Michelle. terima kasih banyak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah ya. Sama-sama, terima kasih sedia Mbak. hadir di ruang podcast Sudah mendengarkan ini. tadi Iya. cerita saya, terima kasih. Terus sudah memberikan kita banyak informasi soal KTT ASEAN juga. Iya benar. Terima kasih. Jangan lupa di mana, di Labuan Bajo. Nah, bukan di luar negeri. Iya, betul. Cintailah Indonesia karena Indonesia tuh keren banget, hebat banget, dan masyarakat desa jangan ragu-ragu untuk selalu bekerja sama yang baik dan juga memajukan BUMDesnya. Siapa tahu desa Anda berikutnya yang bakal terpilih ya Bu ya. Indonesia juga
juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa sekali Benar, ya benar, nggak sih? benar. Makanya dipilih Labuan Bajo lah menjadi tempat KTT ASEAN. Iya nggak Tahun sih Bu? ini. Iya kan Bu? Oke Oke, deh, dan baiklah terima kasih Michelle. juga kepada sobat PDKT yang sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa apa, Betul. Sal? Jangan lupa nonton terus PDKT setiap hari Jumat jam 5 sore di YouTube-nya BPI Kemendesa PDTT. Oke. Jangan lupa juga buat Like, comment, subscribe, and share dan jangan lupa klik lonceng merahnya. Oke deh, saya Michelle. saya Sally dan Teresia. Oke, PDKT makin dekat dengan desa.